Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita horor. Cerita ini berjudul Pesugihan Tambang Pasir. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Cerita ini diangkat dari kisah nyata sebuah keluarga penambang di daerah Jawa Timur yang selalu melakukan ritual khusus untuk mengawali pengambilan pasir. Batang rokok yang dihisap oleh Wahidin tak henti-hentinya keluar. Pandangan matanya masih fokus dan terpana dengan tingkah laku Suntoro. Wahidin dengan serius memandangi mereka dari kejauhan. Kemudian suara Mbok Asih, pemilik warung kopi yang sedang disinggahi Wahidin, membuatnya kaget. Ada apa sih, Din? Kok serius banget kalau melihat keluarganya si Suntoro? Anak-anaknya udah terlatih untuk bertingkah seperti itu, ucap Mbok Asih santai sambil mengaduk kopi panas yang diseduh di atas cangkir. Wahidin yang mendengar ucapan Mbok Asih lantas langsung tersenyum. Nampak tatapan Wahidin meremehkan tindakan yang dilakukan oleh keluarga Suntoro di seberang sana. Lah ya, Mbok, orang kok bertingkah laku aneh. Tingkahnya kayak begitu itu apa dapat wangsit dari hantunya atau seenaknya ke warga? Jawab Wahidin. Mbok Asih hanya tersenyum mendengar perkataan aneh dengan apa yang didapat oleh keluarga Suntoro. Banyak yang menduga bahwa Suntoro dan keluarganya melakukan pesugihan dan setiap tahunnya selalu memberikan tumbal. Memang sampai saat ini masih belum terlihat tumbal manusia yang dipersembahkan. Warga juga tidak melihat keluarga Suntoro ada yang tiba-tiba meninggal. Jadi hal yang menyebutkan bahwa Suntoro melakukan pesugihan untuk penambangan besarnya itu masih sebatas kabar dari mulut ke mulut saja. Selebihnya warga tidak bisa menuduh keluarga mereka melakukan pesugihan sampai di luar batas. Cerita berganti pada suasana keluarga Suntoro yang sedang khidmat dalam semedinya. Terlihat Suntoro yang duduk di depan tengah menunduk dan membaca ayat-ayat khusus, entah itu apa. Haris, anak dari Suntoro, melihat bapaknya yang sedang konsentrasi memimpin ritual menyenggol lengan istrinya. Sampai jam berapa ini menghadap gunung dengan posisi seperti ini? Tanya Haris lesup. Putri yang saat itu juga duduk dan memejamkan mata akhirnya terkejut dengan suara Haris. Kamu jangan berisik, Mas. Nanti kalau ayah tahu bisa marah loh. Tiba-tiba Suntoro berdiri dan menoleh ke belakang dan melihat anggota keluarganya yang mengikuti ritual tersebut. Sudah ketemu jawabannya. Ayo segera dipotong sapinya dan segera dibagikan ke semua warga, ucap Suntoro jelas. Semua anggota keluarga yang ikut saat itu kemudian berdiri dan melaksanakan perintah Suntoro. Suntoro termenung dan menatap ke arah gunung, kemudian memejamkan mata. Haris melihat ayahnya yang selalu begitu. Setelah proses ritual hanya bisa memandangnya dengan keheranan. Mengapa ayahnya memilih melakukan hal-hal seperti ini di tempat terbuka? Di tempat dia dan para pekerjanya menambang pasir. Kenapa tidak menggelar acara resmi saja dengan mengundang warga kampung agar bisa merasakan kesakralan dan kemurnian dari hasil rezekinya? Kemudian Suntoro menoleh ke arah Haris secara tiba-tiba. Melihat anaknya seorang diri di sana, akhirnya Suntoro melambaikan tangan, memberi isyarat kepada Haris untuk mendekat kepadanya. Haris yang melihat ayahnya melambaikan tangan, kemudian bergegas menghampirinya. Nanti kepala sapinya kamu kubur di area sana ya, ucap Suntoro yang menunjuk suatu area di ujung. Haris yang terkejut dengan perintah ayahnya hanya bisa mengangguk pelan. Ini pertama kalinya dirinya mengubur kepala sapi. Biasanya dia tidak ikut campur selain hanya ikut duduk. Biasanya kepala sapi itu ada orang tertentu yang mengubur, bukan anggota keluarga, melainkan beberapa orang yang bekerja kepada mereka. Benar saja, Haris merasa ketakutan. Lantaran ini adalah tugas pertamanya dari sang ayah yang disuruh mengubur 4 kepala sapi sekaligus.
Haris mengambil gerobak kayu yang memang sudah tersedia di sana. Kemudian mendorongnya ke arah di mana 4 kepala sapi itu diletakkan. Setelah sampai, Haris memperhatikan kepala sapi itu dengan aneh. Entah, apakah hanya perasaannya saja melihat darah dari kepala sapi itu tidak mengalir ke tanah, atau memang darah itu sudah meresap ke tanah. Haris hanya heran karena kepala sapi itu diletakkan di atas batu dan batu tersebut tidak nampak terlumuri darah setetes pun. Haris menengok ke kanan dan ke kiri. Suasana sudah sepi. Bahkan tak terlihat satu orang pun yang masih berada di sana. Haris mulai mengangkut kepala sapi itu ke dalam gerobak kayu yang dia bawa. Namun ada satu hal yang mengejutkan terjadi. Nampak seorang perempuan bungkuk berkalung ular sedang memperhatikannya dari jarak yang tidak jauh. Haris kaget dan memperhatikan lagi. Perempuan itu hilang seketika. Dia mulai celingak-celinguk dan memperhatikan lagi area sekitar itu. Tidak salah sepertinya. Dia melihat sosok perempuan tua yang memperhatikannya tadi. Namun anehnya kemana perginya sosok tersebut. Haris melewatinya dan meneruskan mengangkut kepala sapi itu dan segera menguburnya. Saat membawa kepala sapi tersebut, Haris merasa dibuntuti oleh seseorang. Namun saat melihat sekitar hanya dia seorang diri yang sedang berada di sana. Dirasa cukup aneh dan membuat dirinya merasa merinding. Haris dengan tenang meneruskan berjalan dan segera mungkin menyelesaikan perintah ayahnya. Tiba-tiba terdengar suara lirih dan serak di kupingnya yang berkata, Sing boko iku pangananku, getih sing dikorbano gawe dunyamu. Mendengar suara tak beraga itu, Haris semakin takut dan merinding, ditambah malam itu angin bertiup kencang yang membuat Haris semakin ketakutan. Dan di tambang pasir itu hanya dirinya saja. Semua orang yang tadi mengikuti ritual sudah beranjak pergi dari 20 menit yang lalu. Akhirnya dia mempercepat langkah kakinya dan segera sampai di tempat yang dia tuju. Setelah sampai, Haris segera mungkin mulai menggali tanah dan mulai segera mungkin untuk mengubur kepala sapi tersebut. Haris memindahkan kepala sapi tersebut ke dalam tanah. Tiba-tiba tangannya mulai geli dengan gerakan sesuatu. Saat dilihat, alangkah terkejutnya Haris dapat melihat di beberapa jarinya terdapat makhluk kecil yang bergerak dengan pelan. Haris jingkat dan terkejut, lantaran yang bergerak itu adalah belatung. Tidak hanya satu, melainkan beberapa belatung. Kemudian Haris melihat kepala sapi yang sudah berada di depannya. Ternyata 4 kepala sapi tersebut sudah dipenuhi oleh belatung. Haris terkejut dan heran. Mengapa kepala sapi yang baru saja dipotong bisa dipenuhi oleh belatung dalam beberapa menit? Tanpa berpikir panjang, Haris langsung menggali tanah dan mengubur 4 kepala sapi tersebut. Dan kemudian segera pergi. Ketika sampai di rumah warga, Haris mencuci tangan di keran umum. Kebetulan Wahidin berjalan melewatinya. Berhentilah Wahidin lantaran dia melihat si Haris sedang mencuci tangan dan kakinya di pinggir jalan. Riz, sedang apa kamu? Sudah selesaikah ritualnya? Dapat pesan apa? Haris hanya melempar wajah datar dan memperhatikan Wahidin dengan wajah yang sedikit bingung. Bicara apa kamu, Din? Cepatlah menikah sana biar tidak ke utara ke selatan, tidak menemukan arah seperti ini. Wahidin yang melihat Haris berwajah pucat menjadi penasaran. Dia tidak nampak seperti biasanya. Wajah Haris seperti mayat hidup, nampak lesu dan seperti bukan Haris yang seperti biasanya Wahidin lihat. Pertemuan Wahidin dan Haris hanya berlalu begitu saja. Haris yang merasa kurang enak badan setelah mengubur kepala sapi itu segera pulang. Di rumah, istrinya sudah menunggu kedatangannya, yang mana sudah merasa khawatir lantaran Haris kembali lama sekali. Dari mana, Mas? Wajahmu kok pucat sekali? Tanya istrinya. Haris hanya melewati pertanyaan istrinya dan bergegas ke arah dapur dan mengambil segelas air putih. Haris meminum air tersebut dan tiba-tiba seperti terhantam benda keras di punggungnya. Seketika Haris berubah. Dia nampak kesetanan.
tertawa tidak jelas dan mengeluarkan air liur yang sangat banyak dari mulutnya. Istrinya yang mengetahui keadaan Haris saat itu langsung teriak histeris, memanggil semua keluarganya. Bola mata Haris terlihat putih, tangannya mencakar-cakar tanah, sampai Haris tak sadarkan diri. Sudah dipastikan bahwa Haris sudah kesurupan. Beberapa warga yang mendengar jeritan istri Haris langsung berbondong-bondong menghampiri. Nampak Pak Suntoro juga langsung berlari mendengar anak mantunya menjerit tidak karuan. Dia khawatir jika dia akan melahirkan dan tidak diketahui orang. Namun rupanya anak mantunya itu tidak ada apa-apa. Malah Suntoro terkejut melihat Haris yang sudah terlihat menakutkan. Suntoro dengan cepat mengambil 3 batang dupa dan menyalakannya. Suntoro paham, pasti yang masuk ke dalam raga anaknya adalah bau rekso. Mohon maaf Mbah, ini anakmu. Suntoro ada pesan apa dari Mbah? Mengapa sampai masuk ke dalam raga putra saya? Toro anakku, kamu kubilangi jangan sampai menutupi jalan lamaku. Aku mau lewat Toro, tapi jalanku kamu tutup. Aku murka kamu tidak mematuhi aturanku. Sosok itu terlihat sangat marah. Sampai dengan santainya sosok yang memasuki raga Haris itu memecahkan gelas dan kemudian memakan pecahan kaca dari gelas itu. Istrinya yang melihat Haris kesurupan itu kemudian pingsan. Warga dan anak saudara melihatnya kemudian menolong dan membawa istri Haris ke dalam kamar. Suntoro masih belum bisa mencerna dengan omongan bau rekso tersebut. Tiba-tiba Haris terlempar ke arah tembok dengan keras. Tubuhnya kemudian tersadar dan merasakan sakit luar biasa dari punggung dan mulutnya. Dengan darah yang masih mengalir pelan dari mulutnya. Haris kebingungan melihat warga sekitar dan juga ayahnya yang melihat dirinya begitu khawatir. Haris masih merasa kesakitan dan kemudian segera dibantu ayahnya untuk berdiri. Setelah kejadian tersebut, entah mengapa Suntoro menjadi kepikiran jalan apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Tiba-tiba suara Naryo memutus lamunannya sore itu. Kang, ayo, sudah ditunggu sama anak-anak. Waktunya nambang. Pesanan pasir alhamdulillah sedang melimpah Kang. Sayangnya kalau nggak segera dikerjakan, ucap Naryo dari seberang. Kemudian Suntoro dengan pelan mengambil pecinya dan berangkat mengikuti Naryo. Haris dan istrinya kemungkinan tidak ikut lantaran kejadian kemarin yang pasti membuat kesehatan Haris harus pulih terlebih dahulu. Hari ini hanya beberapa orang dari keluarga dan beberapa orang pekerja. Sore itu nampak seperti pada umumnya. Aktivitas menambang masih sama seperti kemarin lusa. Suntoro masih melamun dengan perkataan sosok yang masuk ke dalam raga Haris. Di tengah lamunannya, dari kejauhan nampak seorang perempuan yang berdiri mematung sedang memperhatikan dirinya. Suntoro menyipitkan mata dan mencoba melihat sekali lagi. Sepertinya ada yang aneh dengan perempuan itu. Suntoro dengan penasaran kemudian berdiri dan memandangi sosok tersebut sekali-kali. Ternyata sosok perempuan yang dilihatnya membawa seekor ular yang dililit di lehernya. Suntoro yang kaget bukan main hanya memperhatikan secara tajam tingkah laku perempuan tersebut. Dirinya melihat beberapa orang yang berdiri di dekat sosok perempuan itu hanya melewatinya saja, seperti tidak ada sosok itu di sana. Kemudian perempuan itu memberi isyarat dari ayunan tangan kanannya bahwa Suntoro disuruh segera pergi. Namun Suntoro masih belum tahu maksud dari isyarat perempuan itu. Hingga tiba-tiba kepulan asap tebal dan juga gemuruh datang secara tiba-tiba. Suntoro panik dan juga kebingungan saat itu. Lantaran kepulan asap yang dilihatnya berasal dari panasnya lahar yang sedang berjalan cepat dan deras ke arah tambangnya. Suntoro mulai berteriak dan pekerja serta saudaranya yang berada di bawah tidak mendengar teriakannya. Suntoro menyuruh Naryo yang saat itu di atas untuk memberi kabar ke bawah lantaran lahar sedang berjalan menuju ke arah tambangnya. Naryo yang juga ikut panik kemudian secara cepat mengambil kunci sepeda motor dan tancap gas ke bawah. Beberapa penambang pasir segera berjalan ke atas. Namun beberapa tidak bisa secara cepat berjalan ke atas hingga lahar sudah dekat
dan tanpa bisa dihindari. Beberapa pekerja dan juga beberapa penambang yang masih saudara Suntoro tersapu oleh panasnya lahar. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu lahar tersebut hilang dan selesai. Setelah lahar menyapu para pekerja dan saudaranya, Suntoro tanpa basa-basi dan juga mengulur waktu, dirinya segera mungkin melihat kondisi di bawah. Sungguh sangat memprihatinkan, lantaran beberapa pekerjanya yang tewas tersapu lahar sudah tidak bisa dikenali lagi. Hingga saat dirinya berjalan ke salah satu kendaraan yang separuh sudah tertutup abu lahar, Suntoro semakin tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Truk yang dia kenali sangat-sangat dikenali menjadi saksi ganasnya lahar panas yang membunuh keluarganya. Salah satunya pemilik truk yang berada di depannya. Nampak terlihat sepasang kepala yang sedikit hangus bersandar di sofa truk dengan mata yang sedikit melotot. Ya, mereka berdua tidak lain adalah Haris dan istrinya yang tengah hamil menjadi salah satu korban saat itu. Suntoro tertunduk lemas tak berdaya, lantaran anaknya menjadi salah satu korban ganasnya lahar yang datang tanpa aba-aba. Hingga Suntoro menyadari sekali lagi, kemudian mengingat petuah dari sosok yang kemarin masuk ke dalam raga Haris. Suntoro telah melakukan kesalahan yang mana jalan lahar yang semestinya menjadi tempat lewatnya lahar panas ditutup olehnya, lantaran keegoisannya selama ini. Wahidin dan warga sekitar yang mendengar kabar itu dibuat terkejut, lantaran baru kali ini ada kejadian yang naas yang terjadi di tambang milik Suntoro, dan yang menjadi korban pun sebagian dari keluarganya Suntoro sendiri. Usut punya usut, Wahidin mencari tahu penyebab kejadian itu ke salah satu pemuka agama yang ada di sekitar daerahnya, lantaran kejadian itu sangat aneh baginya. Saat menanyakan kejadian itu ke Pak Soleh, salah satu ustadz yang terkenal di desanya, ustadz itu berkata, Wallahu a'lam Mas Wahid, kita semua tidak mempunyai bukti secara faktanya yang bisa dilihat oleh orang awam. Namun saya mengingatkan untuk Mas Wahid atau siapapun itu, jangan sekali-kali berurusan dengan iblis. Jangan menyekutukan Allah. Apa sih yang diperoleh? Kekayaan, kemakmuran dalam hidup, itu semua tipu daya iblis. Itu semua tidak gratis, Mas. Semua yang ada di dunia ini memang hanya titipan. Tapi janganlah mencari itu semua dengan cara menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahidin yang mendengar penjelasan dari Pak Soleh pun hanya bisa menganggukkan kepala. Wahidin dan beberapa warga yang lainnya pun ikut mengurusi jenazah yang terkena lahar panas dan ikut melayat serta tahlil selama 7 hari 7 malam. Semoga kisah ini menjadi hikmah untuk kalian semua. Segala sesuatu itu akan ada balasannya dalam kurun waktu cepat maupun lambat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita sampai sekarang. Terima kasih juga yang udah support channel Fakta Misteri. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya panjang umur dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.